Malam itu selepas salat Isya, Agus merapikan peralatan pancing di teras rumahnya. Udara terasa sejuk, namun entah mengapa bulu kuduknya sesekali berdiri tanpa sebab. Dari kejauhan, terdengar suara jangkrik bersahutan di antara pepohonan. Tak lama kemudian, Wawan datang menenteng ember berisi umpan dan 2 botol kopi dingin. "Ayo, Gus," katanya, "ikan baung lagi banyak di sungai tengah hutan itu. Malam ini waktunya panen." Agus tersenyum. "Hehe, ya udah, mumpung malam cerah. Tapi katanya tempat itu angker, Wan." Wawan tertawa pelan sambil menyalakan rokok. "Ah, paling juga cerita orang kampung. Kita mancing, bukan nyari setan." Mereka pun berangkat naik motor bebek tua milik Agus. Jalanan tanah menuju hutan terasa makin sepi. Di kanan kiri hanya ada pepohonan tinggi menjulang, dan kabut tipis mulai turun perlahan. Sampai di tepi sungai, mereka turun dan menyiapkan peralatan. Air sungai mengalir tenang, memantulkan cahaya bulan. Namun yang aneh, suara binatang malam seperti lenyap. Tak ada kodok, tak ada jangkrik, hanya sunyi. Agus menelan ludah. "Kok sepi banget?" "Iya." Wawan menjawab santai, "Mungkin karena udah malam banget." "Udah, lempar aja umpannya." Begitu kail dilempar, air bergolak pelan. Sesaat, mereka berdua menatap satu sama lain, merasa ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan air. Namun sebelum sempat bicara, dari kejauhan terdengar suara tawa wanita, lirih, seolah tertiup angin malam. Senter di kepala Wawan tiba-tiba meredup. Suasana hening berubah jadi mencekam. Agus menatap sekeliling, dan untuk sesaat, di antara kabut di seberang sungai, terlihat bayangan putih berdiri diam, rambutnya panjang menutupi wajah. "Wan, itu apa?" bisik Agus gemetar. Wawan menoleh, dan bayangan itu menghilang, seolah menembus udara malam. Malam baru dimulai, dan mereka belum tahu, sungai tempat mereka memancing bukan sungai biasa. Suara tawa itu tidak berhenti. Kadang terdengar jauh, kadang seperti berputar di sekitar mereka. Agus menegakkan tubuhnya, jantungnya berdetak cepat. "Wan, serius, ini gak lucu. Suara itu kayak manggil kita." Wawan mencoba tertawa kecil untuk menutupi rasa takutnya. "Mungkin suara burung malam, Gus. Udah, fokus aja, biar cepat dapat ikan." Namun kalimat itu belum selesai diucapkan, suara itu kembali terdengar, lebih jelas dan menyeramkan. "Agus, Wawan, di sini dingin." Keduanya spontan menatap ke arah sungai. Air yang tadinya tenang tiba-tiba bergelombang kecil, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaannya. Senter kepala Wawan kembali berkedip, lalu mati total. "Wawan, senter lo kenapa?" "Baterai baru, Gus. Sumpah baru ganti sore tadi." Angin berembus perlahan, membawa aroma yang aneh, wangi bunga melati bercampur bau busuk yang menusuk hidung. Agus spontan menutup hidung. "Bau apa ini, Wan?" "Bangkai." "Entahlah, tapi kok ada bau melati juga." Dari arah hulu sungai, muncul kabut tebal. Di tengah kabut itu, tampak samar bayangan perempuan bergaun putih lusuh berdiri menghadap mereka. Rambutnya terurai menutupi sebagian wajah. Wawan menggenggam joran lebih erat. "Gus, kita balik aja." "Iya." "Bentar, Wan, aku pengen pastiin dulu, itu orang atau..." Belum sempat Agus menyelesaikan kalimatnya, bayangan itu perlahan menunduk, lalu menghilang ke dalam air tanpa suara. Mereka berdua terpaku, tak mampu bicara. Tapi tiba-tiba, joran Agus menegang keras. "Tarikan, Wan."
Tarikan besar. Refleks mereka berdua menarik bersama. Tapi semakin ditarik, semakin berat, seperti bukan ikan yang tersangkut, melainkan sesuatu yang melawan dari dalam air. Dan dari kejauhan, di sela-sela hembusan kabut, terdengar suara tawa itu lagi, lebih pelan, namun seolah tepat di telinga mereka berdua. Tariklah, tarik aku keluar. Tarikan di joran. Agus semakin kuat, membuat tangannya bergetar. Wan, ini bukan ikan biasa. Berat banget. Wawan memegang gagang joran, ikut membantu menarik. Tali pancing menegang, mengeluarkan suara srek, srek, seperti diseret oleh sesuatu dari dalam sungai. Air mulai bergolak. Gelembung-gelembung besar muncul ke permukaan. Saat itu juga, angin dingin berhembus, membawa aroma menyengat, bau busuk bangkai bercampur harum bunga melati yang semakin kuat. Agus menahan napas. Astaga, baunya makin parah. Wawan melangkah mundur, wajahnya mulai pucat. Gus, lepaskan aja, aku gak enak perasaan. Namun sebelum ia sempat menarik napas panjang, joran tiba-tiba menegang keras. Lalu benda yang tersangkut muncul perlahan dari air. Bukan ikan, bukan batang kayu, tapi sepotong kain putih lusuh, menjerat sesuatu yang terlihat seperti tangan manusia. Kulitnya membiru, jari-jari kaku, dan di pergelangan tangannya melilit gelang merah yang berkilau aneh di bawah sinar bulan. Agus langsung melempar joran, terhuyung ke belakang. Ya Allah, Wan, itu tangan manusia. Wawan melongo, tak mampu berkata-kata. Namun sebelum mereka sempat kabur, bau melati semakin kuat hingga membuat keduanya nyaris muntah. Dari arah seberang sungai, kabut makin menebal. Lalu terdengar suara langkah kaki, pelan, seperti seseorang berjalan di atas air. Sebuah suara wanita lirih terdengar di antara gemericik air itu. Kembalikan, milikku. Agus dan Wawan menoleh serempak. Di tengah kabut, sosok wanita berambut panjang perlahan muncul. Bajunya compang camping, basah, dan meneteskan air sungai yang menghitam. Wajahnya tidak jelas, tapi matanya merah menyala. Wan, lari! Teriak Agus. Mereka berlari menembus jalan setapak hutan, namun suara langkah kaki itu mengikuti. Di belakang terdengar suara tawa lagi lebih keras, lebih dekat. Belum selesai. Agus menoleh sekali, dan melihat sosok wanita itu melayang di atas sungai, memandang tajam ke arah mereka sambil memegang gelang merah yang tadi terlihat di tangan mayat. Malam itu, udara berhenti. Sungai menjadi saksi bahwa ada yang tak suka diganggu di kedalaman airnya. Agus dan Wawan berhenti berlari setelah merasa cukup jauh dari sungai. Nafas mereka terengah-engah, tubuh gemetar, dan keringat dingin membasahi punggung. Di belakang, hutan kembali sunyi, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun rasa takut belum hilang. Wan, lo lihat tadi, kan? Lihat? Gus, sumpah, gue lihat. Tapi itu apa? Manusia? Hantu? Agus tidak menjawab. Ia menatap jorannya yang masih digenggam, kailnya patah, tali pancing kusut seperti terbakar. Tapi entah kenapa, dorongan untuk kembali ke sungai begitu kuat di pikirannya. Ada rasa penasaran, dan rasa ingin tahu yang aneh. Wan, kita balik sebentar. Cuma lihat aja. Gila lo, Gus. Mau mati? Gak, cuma bentar. Aku mau pastiin itu bukan mayat beneran. Dengan berat hati, Wawan mengikuti. Langkah mereka pelan, hanya disinai cahaya senter kecil di HP. Suara air sungai terdengar lembut, tapi di sela-selanya ada bisikan halus. Kembalikan, milikku.
Begitu tiba di tepi sungai, udara mendadak berubah. Bau bangkai dan melati kembali muncul. Kabut tipis menutupi permukaan air. Agus menatap lekat-lekat ke sungai. Tak ada apa-apa, hanya arus tenang. Ia melempar kailnya sekali lagi, dengan tangan gemetar. Wawan menatapnya takut. Gus, udah, ayo pulang aja. Sebentar, Wan. Kalau ikan masih mau makan, berarti sungai ini gak apa-apa. Detik berikutnya, joran Agus kembali menegang. Tarikannya keras. Lalu satu lagi. Dan satu lagi. Bertubi-tubi. Tali pancing seperti ditarik oleh puluhan tangan dari dalam air. Setiap kali ditarik balik, arus makin kencang. Air mulai berbusa, lalu bergolak. Wan, banyak banget. Ini gak normal. Wawan memegang bahu Agus, panik. Lepas aja, Gus. Lepas. Tapi Agus tidak bisa, seperti ada kekuatan yang menahan jorannya. Dari tengah sungai, muncul bayangan-bayangan gelap, mirip tangan manusia yang bergerak-gerak di bawah air. Suara tawa menggema lagi, lebih keras, lebih jelas. Tarik terus, biar kau tahu siapa yang kau ganggu. Dalam sekejap, air sungai meledak, dan sesuatu mencuat keluar. Sosok wanita yang tadi mereka lihat kini muncul jelas. Rambutnya terurai panjang menutupi wajah, bajunya lusuh dan berlumur lumpur, matanya merah membara. Di belakangnya, muncul sosok besar berbulu hitam dengan tubuh kekar dan mata menyala merah. Genderuwo, penjaga sungai itu. Wawan terjerembab, gemetar hebat. Agus menatap terpaku, tak mampu bergerak. Wanita itu menunjuk joran Agus. Kalian memancing, di tempat orang mati, yang tertimbun di sini. Seketika, joran patah dua. Tali pancing melilit kaki Agus, menariknya ke tepi sungai. Ia berteriak, berusaha melepaskan diri, sementara genderuwo itu mengeluarkan raungan keras hingga daun-daun bergetar. Wawan, tolong! Namun sebelum Wawan sempat menariknya, Agus terseret masuk ke dalam air. Permukaan sungai mendadak tenang, hanya menyisakan gelembung dan bau melati yang menyengat. Wawan terduduk, menatap kosong ke permukaan air yang kini seolah menelan sahabatnya. Dari balik kabut, suara lirih terdengar lagi. Satu sudah, satu lagi, segera menyusul. Wawan berdiri terpaku di tepi sungai. Matanya kosong, tubuhnya gemetar hebat. Ia baru saja melihat Agus diseret ke dalam air, tanpa jejak, tanpa suara, hanya gelembung yang muncul sesaat lalu lenyap ditelan arus. Agus, Agus! Teriaknya sambil menatap sungai yang tenang. Namun tak ada jawaban, hanya gema suaranya sendiri yang memantul di antara pepohonan gelap. Air sungai yang tadi jernih kini berubah kehitaman. Bau melati bercampur bangkai semakin pekat, membuat udara di sekitar terasa berat. Senter di tangan Wawan kembali berkedip-kedip, hingga akhirnya padam. Dalam kegelapan itu, ia mulai mendengar suara langkah kaki dari belakang pelan, berat, menyeret tanah basah. Loh, Agus, itu, kamu. Tak ada jawaban, hanya bisikan halus di dekat telinganya. Kenapa, kau biarkan dia, tenggelam? Wawan menoleh cepat. Di belakangnya, berdiri sosok wanita bergaun putih, rambutnya menutupi wajah, tubuhnya meneteskan air hitam. Di tangan kanannya, ia menggenggam gelang merah yang tadi melilit pergelangan tangan mayat. Bukan aku yang... Belum sempat Wawan melanjutkan, sosok itu melayang mendekat, dan dari bayangan di belakangnya muncul genderuwo raksasa, berbulu hitam pekat, bermata merah menyala, dengan napas berat dan bau anyir darah. Wawan berlari sekencang-kencangnya menembus semak, tapi langkahnya goyah.
Kakinya tersangkut akar, tubuhnya terjatuh ke tanah berlumpur. Saat menoleh, ia melihat sosok wanita itu melangkah di atas air, wajahnya kini terlihat jelas pucat, lidahnya panjang menjulur, matanya putih seluruhnya. "Kau ikut dia?" Di dasar sungai. Air dari sungai perlahan naik, membentuk aliran kecil yang merayap ke arah Wawan, seperti hidup dan mencari mangsa. Ia menjerit, berusaha bangun, tapi lututnya berat seolah ditarik dari bawah tanah. Lalu dari air yang kini sampai ke dadanya, muncul tangan Agus. Pucat, penuh lumpur, dengan jari-jari yang mencengkeram kuat. "Wawan, bantu aku." "Ya Allah, Agus, ampun, aku." Namun tangan itu menariknya kuat. Air sungai bergejolak seperti mulut besar yang lapar. Suara tawa wanita dan raungan genderuwo bergema bersamaan, menelan seluruh hutan dalam kegelapan. Dalam hitungan detik, Wawan pun hilang, diseret ke dalam air yang kembali tenang. Hanya satu hal yang tersisa di pinggir sungai keesokan paginya, 2 pasang sandal, 1 joran patah, dan gelang merah yang tersangkut di batu sungai, masih basah, beraroma bunga melati. Dan semenjak malam itu, warga kampung tak pernah lagi berani memancing di sungai itu. Mereka menyebutnya Sungai Iblis.